Halo, perkenalkan nama saya Esther Marpaung, mahasiswa PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi saya mengenai pola komunikasi yang dipakai oleh instansi tempat saya bekerja, yaitu RRI Pekanbaru. Adapun presentasi saya berisi satu, profil singkat perusahaan atau instansi, yang kedua, struktur organisasi, yang ketiga, gambaran pola komunikasi, yang keempat, hasil analisa, yang kelima, kesimpulan dan saran, dan yang keenam, lampiran. Radio Republik Indonesia merupakan satu-satunya radio yang menyandang nama negara, yang berarti penyiarannya ditujukan untuk kepentingan negara. Sejak berdiri pada tanggal 11 September 1945, RRI mengemban tugas sebagai radio perjuangan. Bahkan, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diketahui secara luas oleh masyarakat, baik dalam lingkup nasional maupun internasional melalui RRI. Selaku lembaga penyiaran publik, RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Bagian selanjutnya yaitu struktur organisasi. Radio Republik Indonesia Pekanbaru merupakan satuan kerja tipe B yang sesuai bagian ini dimulai dari Dewan Direksi yang diteruskan ke Kepala Stasiun tipe B, selanjutnya ke Kepala Bagian Tata Usaha, dan diteruskan lagi ke kelompok jabatan fungsional atau sekarang disebut Ketua Tim. Selanjutnya ada gambaran pola komunikasi. RRI Pekanbaru sendiri menggunakan 3 pola komunikasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang terjadi dari tingkat yang tinggi ke yang rendah ataupun sebaliknya. Yang kedua ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antar sesama pegawai yang memiliki level yang sama. Yang ketiga ada komunikasi diagonal atau komunikasi silang, yaitu komunikasi yang terjadi antara ketua tim pada bidang tertentu dengan staf pada bidang tertentu untuk membahas tugas dan fungsi yang sama. Dari hasil observasi yang telah saya lakukan, dapat dianalisa bahwa RRI Pekanbaru menggunakan 3 pola komunikasi tersebut agar tercapainya tugas dan fungsi penyiaran sebagai core bisnisnya. Yang pertama, komunikasi vertikal atau komunikasi ke bawah. Seperti pada bagian struktur organisasi yang telah dijelaskan tadi, yang dimulai dari Dewan Direksi yang berada di pusat, kemudian memberikan pengarahan, rencana kerja, maupun program yang akan dilaksanakan kepada pegawai yang berada di Satker Pekanbaru. Kemudian melalui kepala stasiun diturunkan melalui nota dinas maupun media Zoom dari masing-masing direksi untuk setiap bidang pekerjaan yang ada di Pekanbaru. Kemudian kepala stasiun mengumpulkan semua ketua tim dari masing-masing bidang untuk melakukan rapat manajemen. Dari kegiatan ini, kepala stasiun juga bisa mendapatkan laporan dari masing-masing bidang terkait kinerja, hambatan, serta kondisi daripada pegawai. Setelah rapat manajemen dilaksanakan, para ketua tim akan melaksanakan rapat internal di masing-masing bidangnya terkait program kerja dari direksi yang disampaikan melalui rapat manajemen tadi. Selain komunikasi vertikal ke bawah, RRI Pekanbaru juga menerapkan komunikasi ke atas, yang berarti komunikasi tercipta dari pegawai ke ketua tim ataupun ke kepala stasiun. Seperti mengadakan rapat internal di bidang masing-masing atau mengadakan rapat pleno yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan tujuan agar pegawai bisa memberikan informasi tentang pekerjaan yang telah dilakukan, persoalan pekerjaan yang belum dapat diselesaikan, atau bahkan pegawai bisa menyampaikan saran maupun gagasan mengenai tugas dan fungsi di bidang masing-masing. Dengan begitu, atasan bisa mengetahui pekerjaan apa saja yang sudah dicapai atau belum tercapai, serta atasan juga bisa mendapatkan pandangan baru untuk kemajuan instansi. Hasil analisa selanjutnya yaitu komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antar sesama pegawai yang memiliki level yang sama. Misalnya di RRI Pekanbaru ada kegiatan untuk memproduksi mini drama. Jadi yang terlibat di dalamnya yaitu ketua tim penyiaran, ketua tim TMB, dan ketua tim KMB akan saling berkoordinasi satu sama lainnya
dan kemudian akan dilanjutkan oleh staf dari masing-masing bidang tersebut. Para staf juga akan saling berkoordinasi juga karena di dalam pembuatan mini drama ini dibutuhkan beberapa talent dari masing-masing bidang tersebut. Dari pembuatan naskah, pemilihan tokoh atau karakter, perekaman suara, pengeditan harus dilakukan koordinasi antar sesama staf. Jadi, melalui pola komunikasi horizontal ini, komunikasi antar sesama pengisi mini drama akan terorganisir dengan baik, dengan tujuan mencapai persamaan persepsi, cross-check naskah, bertukar pikiran, dan lainnya. Karena dalam berkoordinasi ini, mereka tidak selalu menggunakan bahasa yang formal. Hasil analisa selanjutnya yaitu pola komunikasi diagonal atau komunikasi silang, yaitu komunikasi yang terjadi antara ketua tim bidang tertentu dengan staf pada bidang tertentu juga untuk mengerjakan tugas dan fungsi yang sama. Misalnya di RRI Pekanbaru ada pengisian kertas kerja pegawai atau pengisian SKP atau sasaran kinerja pegawai. Jadi biar tidak ada miskomunikasi dalam pengerjaannya atau pelaksanaannya, ketua tim pada bidang-bidang tertentu akan berkoordinasi dengan staf kepegawaian di RRI Pekanbaru. Bagian selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dari hasil observasi yang telah saya lakukan, RRI Pekanbaru menggunakan 3 pola komunikasi, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Di tengah perkembangan zaman atau di era digitalisasi digital saat ini, ketiga pola tersebut dapat terlaksana melalui media-media digital, misalnya seperti media sosial WhatsApp, Instagram maupun TikTok, ataupun melalui email, melalui Sri Kandi. Jadi pemanfaatan media-media yang sudah canggih sekarang ini bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi tidak perlu bertatap muka atau bertemu secara langsung, bisa menggunakan media-media tadi untuk saling berkoordinasi, saling berkomunikasi. Jadi dengan adanya media-media yang sudah dipakai ini, diharapkan bisa mencapai output yang lebih baik lagi. Bagian berikutnya yaitu lampiran. Ada beberapa dokumentasi yang saya lampirkan pada presentasi ini, yang dimulai dari saya berkoordinasi dengan bagian tata usaha dalam pengerjaan hasil observasi ini. Yang berikutnya ada dari bidang saya sendiri, bidang LPU, ketua tim dengan staf yang berada di dalamnya melaksanakan rapat internal yang merupakan lanjutan dari rapat manajemen yang dilakukan sebelumnya. Gambar selanjutnya yaitu divisi keuangan yang berkoordinasi secara langsung kepada staf kepegawaian. Gambar berikutnya ada beberapa ketua tim yang berkoordinasi juga secara langsung kepada staf kepegawaian dalam pengisian kertas kerja pegawai. Gambar selanjutnya yaitu ada rapat pleno. Rapat pleno ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Jadi melalui rapat pleno ini, para pegawai bisa menyampaikan aspirasi mereka kepada kepala stasiun, kepada ketua tim, agar terciptanya komunikasi yang baik. Dan gambar selanjutnya itu ada rapat pleno tapi dilaksanakan dengan direksi-direksi yang hadir ke RRI Pekanbaru. Sekian presentasi saya mengenai pola komunikasi yang dipakai oleh RRI Pekanbaru. Semoga dengan dipakainya 3 pola komunikasi ini, output yang dihasilkan oleh RRI Pekanbaru akan semakin baik lagi. Saya ucapkan terima kasih.